Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kita bisa beralih dari bikin api pakai batu sampai bawa superkomputer di kantong? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal melakukan perjalanan super cepat melintasi miliaran tahun sejarah buat cari tahu jawabannya. Yuk, kita mulai. Oke, ini panggung kita, Bumi. Usianya 4,54 miliar tahun. Sebelum kita ngomongin soal raja-raja atau revolusi, penting banget buat kita sadar betapa tuanya panggung ini. Kenapa? Karena seperti yang bakal kita lihat, kita ini bisa dibilang tamu yang datangnya telat banget. Dan di panggung raksasa ini, inilah bagian kita. Kalau seluruh sejarah bumi ini kita bentangin jadi satu garis panjang, nah, seluruh sejarah manusia dari alat batu pertama sampai smartphone itu cuma sekelumit kecil di ujungnya. Tipis banget, kayak kedipan mata aja. Singkat tapi wow, isinya penuh drama dan perubahan yang luar biasa. Biar nggak pusing, kita bakal pecah cerita super panjang ini jadi 4 babak utama yang akan membawa kita dari langkah pertama leluhur kita sampai ke dunia digital yang serba terhubung sekarang ini. Baiklah, siap. Kita langsung loncat ke pemberhentian pertama kita, zaman prasejarah. Sebuah era yang panjang banget sebelum ada yang namanya tulisan. Jadi, zaman batu itu bukan satu masa yang gitu-gitu aja loh, ada prosesnya. Awalnya di Paleolitikum, kita ini nomaden, bertahan hidup dengan berburu, belajar mengendalikan api, dan ninggalin jejak pertama kita lewat seni-seni di gua yang keren banget itu. Pelan-pelan di Mesolitikum, alat-alat kita makin canggih, dan kita mulai menetap lebih lama di satu tempat. Tapi game changer-nya itu datang di Neolitikum. Nah, ini dia nih, titik baliknya. Revolusi pertanian ini benar-benar ngubah segalanya. Kita beralih dari yang tadinya ngejar-ngejar makanan, menjadi bisa menanamnya sendiri. Ini fundamental banget. Gara-gara ini kita bisa bikin desa permanen, komunitas jadi lebih besar, dan ya ini jadi fondasi buat semua yang kita sebut peradaban. Begitu urusan perut aman, manusia langsung mikirin langkah selanjutnya, teknologi. Dan muncullah perunggu yang jauh lebih kuat dari batu. Dan ini mengubah segalanya, dari cara bertani sampai cara berperang. Inovasi ini memicu ledakan kompleksitas. Lahirlah kota, raja, pendeta, dan yang paling krusial, tulisan. Untuk pertama kalinya, kita bisa mencatat sejarah kita sendiri. Tapi, zaman keemasan ini tiba-tiba berakhir dalam kekacauan. Peradaban-peradaban hebat di Mediterania mendadak runtuh. Kenapa? Misterius. Seringnya sih, kambing hitamnya itu bangsa laut yang misterius. Siapapun mereka, keruntuhan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar dan membuka panggung untuk era berikutnya. Mari kita beralih dan lihat bagaimana dari abu keruntuhan zaman perunggu tadi muncullah kekuatan-kekuatan baru. Inilah peradaban-peradaban klasik yang jadi fondasi dunia kuno. Di seluruh dunia, peradaban-peradaban besar pertama itu lahir di pinggir sungai. Di Mesopotamia, kita dapat tulisan dan hukum. Di Mesir, ada piramida megah dan kalender. India kuno memberi kita Hinduisme dan Buddhisme. Dan di Tiongkok, lahirlah sistem dinasti yang bertahan ribuan tahun. Masing-masing meninggalkan warisan yang membentuk benua mereka sampai sekarang. Sementara itu, di Mediterania, Yunani kuno meletakkan dasar pemikiran Barat dengan ide-ide revolusioner seperti demokrasi dan filsafat. Nah, ide-ide ini kemudian diadopsi, diperbesar, dan disebarkan oleh Roma yang dari kota kecil tumbuh jadi kekaisaran raksasa yang menyatukan wilayah luas dengan hukum, rekayasa teknik yang luar biasa, dan kekuatan militernya. Tapi, semua kekaisaran ada masanya. Mesin raksasa Romawi yang kelihatannya nggak bisa dihentikan ini akhirnya berhenti juga. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi bukan cuma akhir sebuah imperium. Ini titik patah dalam sejarah yang menyeret Eropa ke era baru yang terpecah belah dan penuh ketidakpastian. Oke, sekarang kita masuk ke periode transisi 1000 tahun yang sering banget disalahpahami, yaitu abad pertengahan. Nah, ini penting banget buat diingat. Waktu Eropa lagi terpecah belah pasca Roma, yang sering disebut zaman kegelapan, di belahan dunia lain ceritanya beda total. Dunia Islam justru lagi di puncak zaman keemasannya. Ilmu pengetahuan, aljabar, kedokteran, semuanya maju pesat. Mereka bahkan menyimpan banyak pengetahuan klasik yang hilang di Eropa. Jadi, zaman kegelapan itu sama sekali nggak global ya. Di Eropa sendiri, abad pertengahan itu punya alurnya. Dimulai dengan sistem feodal yang lahir dari kekacauan, lalu mencapai puncaknya di mana gereja punya kekuatan luar biasa besar selama Perang Salib dan lahirnya universitas-universitas pertama. Tapi, akhir dari era ini cukup suram. Ada perang berkepanjangan, kelaparan, dan wabah maut hitam yang mengerikan. Biar kebayang separah apa dampaknya, lihat aja angka ini. Sepertiga,
Bayangkan, sepertiga populasi Eropa musnah dalam beberapa tahun aja. Bencana sebesar ini nggak cuma membunuh jutaan orang, tapi juga menghancurkan tatanan sosial yang lama dan secara tak terduga membuka jalan buat dunia yang baru. Dan dari puing-puing abad pertengahan itulah muncul Renaissance, yang artinya kelahiran kembali. Ini adalah gerakan budaya yang luar biasa di mana orang-orang kembali tertarik sama seni dan pemikiran klasik, dengan fokus baru pada potensi individu manusia, sebuah ide yang kita kenal sebagai humanisme. Semangat Renaissance ini kemudian menyulut revolusi pemikiran berikutnya, zaman pencerahan. Intinya adalah keyakinan kalau akal dan sains bukan cuma tradisi, bisa jadi kunci buat memahami dunia. Dari sinilah lahir konsep-konsep modern kayak yang diungkapkan John Locke ini, hak asasi, kebebasan, dan ide bahwa pemerintah harusnya berasal dari persetujuan rakyatnya. Ide-ide pencerahan tadi itu kayak menyalakan sumbu. Nah, di babak terakhir ini, kita bakal lihat gimana ledakannya menciptakan dunia yang kita tinggali sekarang. Dan ini keren banget sih melihatnya sebagai reaksi berantai. Pertama, revolusi politik di Amerika dan Prancis yang melahirkan konsep negara bangsa modern. Terus, negara-negara baru ini ditenagai sama mesin-mesin revolusi industri. Pertama pakai uap dan besi, lalu disusul gelombang kedua dengan listrik dan baja. Kecepatan perubahan ini benar-benar meledak di abad ke-20, sebuah abad yang penuh kontradiksi. Di satu sisi kita punya inovasi yang gila-gilaan, dari mobil sampai penjelajahan luar angkasa. Tapi di sisi lain, kita juga menyaksikan kehancuran paling parah dalam sejarah manusia, lewat 2 perang dunia dan ancaman pemusnahan nuklir selama Perang Dingin. Dan itu membawa kita ke era sekarang, di mana revolusinya bukan lagi soal mesin uap, tapi soal data. Coba deh pikirin, kecepatannya itu luar biasa. Kita butuh ribuan tahun buat pindah dari bertani ke pabrik. Tapi kita cuma butuh beberapa dekade buat pindah dari komputer pertama yang segede ruangan ke kecerdasan buatan di genggaman kita. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari alat batu pertama sampai algoritma AI sekarang, polanya jelas, perubahan yang terus-menerus dan makin lama makin cepat. Semuanya didorong oleh satu hal, dorongan manusia yang tak kenal lelah untuk berinovasi dan memahami dunia kita. Perjalanan kita berakhir di sini. Di masa sekarang, setelah melihat ribuan tahun pasang surut peradaban, sekarang pertanyaannya untuk Anda, era mana yang paling memukau Anda? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan ingat, sejarah itu nggak pernah berhenti. Kita semua sedang menulis bab berikutnya, detik ini juga. Terima kasih sudah menyimak.